Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang cerita di balik lukisan Prabu Siliwangi dan Kunjung Putih. Sebelum dimulai, kami menghimbau kepada Anda untuk mengosongkan gelas yang terisi sebelum mendengar beberapa fakta sejarah asli dari penjelasan empiris oleh sumber yang mengalami peristiwa sejarah mengenai tokoh-tokoh yang diterangkan dalam video. Disampaikan dengan gamblang apa adanya tanpa dilebih-lebihkan maupun dikurangi. Prabu Siliwangi bernama asli Pangeran Jayadewata adalah anak dari Ramapati Dewa, dewa yang ditugaskan Sang Pencipta untuk turun di dunia. Pangeran Jayadewata berasal dari tanah Jawa, tepatnya daerah Magelang, masih keturunan dari pemilik Candi Borobudur, Ramapati Dewa, dan mempunyai istri Dewi Prambanan atau Roro Jonggrang. Disebut juga Dewi Siti Subanglarang. Dewi Siti Subanglarang di sini bukanlah tokoh dari anak Syekh Kuro yang berada di Kerawang. Itu hanya kesamaan nama. Prabu Siliwangi dari segi garis waktu abadnya lebih tua dari Syekh Kuro. Maka dari itu kami coba luruskan bahwa Subanglarang yang dimaksud itu jelas berbeda secara garis waktu. Selain itu, Prabu Siliwangi juga mempunyai selir yang bukan dari golongan manusia, yaitu Dewi tercantik yang pernah ada, yang lebih suka untuk naik turun dari kayangan ke bumi. Padahal naik turun ke bumi untuk para dewa-dewi adalah hal yang dilarang oleh Sang Pencipta, karena bumi ini sepenuhnya milik manusia, terkecuali memang dewa-dewi yang ditugaskan oleh Sang Pencipta. Lantas beliau dikutuk untuk tinggal di bumi selamanya oleh Sang Pencipta, di penjara tepatnya di Gunung Padang, daerah Cianjur. Lalu dibuatkan istana termegah di Gunung Padang oleh Prabu Siliwangi. Dewi tersebut adalah Dewi Kentring Manik. Prabu Siliwangi memiliki dua keturunan, yaitu Raden Kian Santang dengan nama kecil Walang Sungsang dan Nimas Rara Santang, memimpin kerajaan Pajajaran setelah menaklukkan jin penguasa tanah Pasundan yang paling sakti. Kami menyebutnya Wak Maung Putih, sering dikenal oleh masyarakat luas Maung Siliwangi. Kerajaan Pajajaran yang berarti sejajar, baik itu dalam hidup bermasyarakat maupun bersosial, tetap sejajar tanpa pengaruh pangkat apapun. Kerajaan Pajajaran mempunyai perbatasan dimulai dari daerah Tegal ke arah selatan hingga Cilacap. Itu masih mencakup daerah Pajajaran. Kerajaan Pajajaran terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Galuh Pakuan mencakup Ciamis, Garut, Tasikmalaya dan sekitarnya. Kerajaan Kuningan di daerah Cirebon, Kerajaan Sumedang hingga ke arah barat yaitu daerah Banten masih dalam wilayah Kerajaan Pajajaran. Masyarakat Pajajaran menjunjung tinggi Sili Asa, Sili Asuh, Sili Asih, dan Siliwangi. Kala itu,
kehidupan damai dan sejahtera terasa di masyarakat Pajajaran. Karena pada kepemimpinannya, Prabu Siliwangi mendengarkan aspirasi masyarakatnya, baik itu dari kalangan kerajaan kecil, Tumenggung, Demang, Kubu, ataupun masyarakat biasa. Beliau selalu mendengarkan dan membantu menuntaskan permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan mengutus utusannya untuk membereskan permasalahan yang terjadi dengan penuh welas asih. Bahkan Raden Kian Santang sendiri pernah diutus untuk menangani permasalahan di masyarakat. Tidak hanya itu, Prabu Siliwangi juga tidak mematok upeti yang tinggi, dan yang dipatok pun bukanlah emas, melainkan berupa hasil bumi dari masyarakat, seperti tanaman palawija, buah-buahan, dan hasil sayur-sayuran. Kala itu belum ada padi yang dikonsumsi sehari-hari seperti sekarang ini oleh masyarakat. Seperti sistem monarki pada umumnya, akan selalu terjadi pemberontakan. Kerajaan Pajajaran pun tidak luput dari pemberontakan yang dimulai oleh kelompok yang ingin menguasai sebagian wilayah Pajajaran, seperti pemberontak Kerajaan Kuningan yang dipimpin oleh Cakrabirawa. Pada kala itu, Cakrabirawa adalah seorang yang lahir dari perkawinan antara manusia dan jin, yaitu Burangrang. Dia mampu memimpin Kerajaan Kuningan dan ingin menguasai Kerajaan Galuh Pakuan untuk menciptakan sendiri kerajaan besar miliknya. Pemberontakan itu berhasil diredam oleh Raden Kian Santang ketika ia menjadi jenderal dari Kerajaan Pajajaran. Adapun 40 pembelot dari prajurit Pajajaran yang akhirnya dikutuk menjadi 40 ikan yang sekarang dikenal dengan ikan dewa, yang berada di wisata pemandian Cibulan, Kuningan, Cirebon. Prabu Siliwangi memiliki guru, yaitu Kuncung Putih atau Empu Barata, dengan ilmu yang masih menyambung ke ajaran Abah Haji Semar. Kuncung Putih menciptakan 3 kujang: kujang perak, kujang emas, dan kujang hitam. Kujang hitam adalah adik dari Kuncung Putih. Karena sendiri, tak mempunyai pasangan, kujang hitam adalah kujang yang paling galak dan agresif. Dalam lukisan yang kami buat, Kuncung Putih berwujudkan naga putih sebagai manifestasi dewa. Kuncung Putih adalah manusia yang menyatu dengan Sang Maha Kuasa karena telah meminum air sakral atau air keabadian, maka tak akan mati. Begitu pula dengan Prabu Siliwangi, sehingga mereka tak akan mati karena menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Akan tetapi tak ada ikut campur lagi dalam urusan duniawi. Adapun cerita tentang Pucuk Kumun yang berseliweran di sejarah Kerajaan Pajajaran. Pucuk Kumun adalah anak dari sahabat Prabu Siliwangi yang menjadi murid Prabu Siliwangi. Setelah menguasai ilmunya, Pucuk Kumun ditugaskan di tanah Rawayan yang kini disebut Baduy di daerah Banten. Di sisi lain, saat itu pun Abah Haji Semar masih memperhatikan Pajajaran dengan menyamar menjadi Ki Kendil, karena beliau adalah lurah yang mampu mengajarkan sistem kepemerintahan pada penduduk di negeri ini setelah zaman para dewa, yakni zaman Ramayana.
Cerita yang kami sampaikan akan sambung menyambung di video-video selanjutnya. Maka dari itu, secara perlahan kami menceritakan dengan apa adanya yang kami dapat dari narasumber. Jika kesalahan informasi akan kami koreksi di kolom komentar. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.